Sejak Jinwoo hilang pendengaran, Jinwoo merasa dunia berhenti memperlakukannya normal. Saat kuliah, Jinwoo datang ke pusat bantuan siswa agar ia bisa dapat penerjemah. Dan Seokyeong lah yang menjadi penerjemahnya. Seokyeong bisa isyarat karena ayahnya juga tunarungu. Dan dengan cepat, mereka pun akrab. Karena Seokyeong memperlakukan Jinwoo dengan normal, dan karena Jinwoo, Seokyeong bisa dapat beasiswa kuliah. Seokyeong menyapa Jinwoo dan bilang ia kini bekerja di galeri. Moon bingung, lalu tanya bagaimana mereka kenal. Seokyeong bilang mereka teman. Setelah itu, Moon dan Jinwoo pulang bersama, dan Seokyeong melihatnya di jendela. Di rumah, Seokyeong terus teringat Jinwoo. Saat tengah malam, Jinwoo kembali melukis di tembok. Lalu pria mabuk menabraknya dan marah-marah. Kemudian, saat sebuah mobil akan menabraknya, Jinwoo cepat-cepat menyelamatkannya. Namun, pria mabuk itu tak terima dan malah memukul Jinwoo. Pria itu lalu diamankan di kantor polisi. Ki-hyun datang menjemput Jinwoo dan membawanya pulang. Di rumah, Ki-hyun bilang lebih baik Jinwoo berhenti melukis tengah malam karena bahaya. Namun Jinwoo menolaknya. Keesokannya, Moon di kafe lalu melihat Jinwoo dan menyapanya. Saat Moon tanya tentang wajahnya, Jinwoo bilang ia tak apa-apa. Lalu Seokyeong datang di antara mereka, dan Moon pun pamit. Seokyeong lalu mengajak Jinwoo minum teh kapan-kapan. Di gym, Jiu terus merasa kesal pada Modam. Saat mampir ke restoran, Jiu memotret sayur untuk laporan diet pada Modam. Modam jalan bersama temannya, lalu melihat Jiu makan gorengan dan menghampirinya. Jiu pun panik. Modam bilang berolahragalah lebih giat. Lalu Modam minta bantuan Jiu memilih hadiah untuk Moon. Mereka datang ke toko sepatu. Lalu pegawai menawarkan sepatu couple karena mereka terlihat seperti pasangan. Di galeri, Seokyeong meminta pegawainya mencari informasi tentang lukisan anonim. Saat Jinwoo pulang, Moon tanya apa Jinwoo sedang khawatir. Lalu Moon bilang jika ia sedih, ia akan datang ke laut. Jinwoo menolak karena sedang sibuk. Jinwoo kira Moon mengajaknya pergi ke laut. Jinwoo lalu bilang jika ia sibuk, ia jarang membaca pesan. Saat pulang, Moon mampir membeli cemilan, lalu mengajak Jiu. Namun, Jiu menolak dan bilang ia lembur. Moon pun makan sendirian di rumah. Lalu, Johan menelpon dan bilang ia sakit. Moon pun panik dan buru-buru ke rumahnya. Saat tiba, ternyata Johan, Modam, dan Jiu telah menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Moon merasa kesal dikerjai, namun ia juga merasa bahagia. Saat pulang, Jiu bilang Moon harus menemui Jinwoo. Saat Moon melihat foto tadi, Moon teringat dengan Jinwoo. Moon pun datang ke rumah Jinwoo. Moon bilang ia hanya mampir. Lalu Jinwoo mengajaknya jalan-jalan. Saat duduk, Moon menyinggung tentang ulang tahun. Moon bohong dan bilang hari ini ulang tahun temannya. Namun Jinwoo tak peka. Keesokannya, Jinwoo menemui Ki-hyun. Ki-hyun bilang pada Jinwoo jika ia ingin Jinwoo bahagia dengan lebih berani memperjuangkan orang yang ia cintai. Saat pulang, Jinwoo pun mampir ke rumah Moon. Saat Seokyeong pulang, Seokyeong mendengar siulan seram. Seokyeong pun ketakutan. Siulan itu terdengar sejak Seokyeong masih remaja. Dan Seokyeong tak tahu dari mana asalnya. Seokyeong menghabiskan hari-hari bersama Jinwoo. Dan mereka pun jadian. Saat Moon ada di bandara untuk syuting, Moon bertemu temannya sesama pramugari dulu.
Temannya kira Moen jadi aktris, namun ternyata Moen hanya figuran di sana. Jinwoo memajang lukisannya di kantor Jae-hyuk. Lalu Johan keluar membawa kado bertuliskan nama Moen. Jinwoo melihatnya dan faham maksud Moen kemarin. Saat pulang, Jinwoo melihat Moen murung di bus, lalu menunggunya di halte. Saat Moen turun, Moen kaget melihat Jinwoo. Jinwoo lalu mengajak Moen pergi ke laut. Di sana, Jinwoo mengucapkan selamat ulang tahun pada Moen. Moen menatap Jinwoo lalu bilang jika ia suka padanya. Jinwoo dan Ki-hyun adalah teman akrab sejak kecil. Mereka selalu bersenang-senang bersama. Moen menyatakan perasaannya pada Jinwoo jika ia suka padanya. Jinwoo bilang ia tak yakin. Jinwoo merasa tak pantas karena kekurangannya. Namun Jinwoo ingin melakukan banyak hal baik bersama Moen. Moen pun senang mendengarnya. Keesokannya, Jinwoo dan Moen melihat matahari terbit. Saat Jinwoo beres-beres rumah, Moen datang membawa sarapan. Saat Jinwoo akan makan, Moen banyak bertanya dan membuat Jinwoo lelah. Namun mereka tampak bahagia. Moen melihat Jinwoo bekerja lalu ketiduran, dan Jinwoo memberinya selimut. Pegawai Seokyeong mengumpulkan gambar karya anonim Dino, namun masih belum tahu siapa pelukisnya. Saat Moen mengantar kopi, Jinwoo bilang jika ia pulang awal dan mengajak Moen nonton bioskop. Moen bertemu Seokyeong dan mereka sedikit membicarakan tentang Jinwoo. Setelah itu, Moen dan Jinwoo menonton film bersama. Lalu pergi makan malam dan mengobrol juga belajar isyarat. Seokyeong datang ke bar untuk menyapa Ki-hyun. Seokyeong dan Ki-hyun berteman karena Jinwoo. Seokyeong bilang pada Ki-hyun jika ia ingin memulai semua kembali bersama Jinwoo. Saat Moen dan Jinwoo dalam perjalanan pulang, Jinwoo menggandeng tangan Moen. Di gym, Modam terus menggoda Jiu dan bilang jika energi Jiu seperti lansia meski masih muda. Saat di lift, Modam bilang jika menggoda Jiu itu seru. Dan Jiu pun kesal. Namun Jiu tetap mengajak Modam pergi minum. Jiu bilang ia menganggap Modam seperti adiknya. Namun Modam menganggap Jiu sebagai teman. Karena banyak minum, Jiu pun mabuk. Dan bilang jika ia ingin bertemu seseorang yang spesial di masa depan. Saat Modam menggendongnya, Jiu bilang jika ia ingin memakai barang-barang couple dengan pasangannya kelak. Keesokannya, Johan menelpon Moen dan bilang ia punya kado. Moen lalu datang ke kantor Johan dan melihat lukisan Jinwoo di sana. Johan lalu memberi kado sebuah earphone karena Johan tahu Moen tak suka sepi. Namun Moen bilang kini berbeda. Moen lebih nyaman dengan keadaan sunyi dan tenang. Jinwoo ada di bus dan di belakangnya ada seorang pelajar yang dibuli bernama Taeho. Namun, Jinwoo tak bisa dengar. Taeho kira Jinwoo membiarkannya. Seokyeong melihat gambar anonim, lalu datang ke kantor polisi dan tanya tentang gambar itu. Polisi lalu menjelaskan tentang kejadian pria tuli dan pria mabuk. Seokyeong pun teringat dengan Jinwoo. Jinwoo datang menemui Ki-hyun dan bilang ia jadian dengan Moen. Di rumah, Modam membeli sepatu couple untuknya dan Jiu. Saat Jiu di kafe, Modam datang lalu memberikan sepatu couple itu dan bilang jadilah pacarku. Jiu pun terkejut lalu buru-buru pergi. Saat Modam pulang, Modam melihat Moen jalan dengan Jinwoo sambil gandengan. Di rumah Johan, Modam bilang jika Moen punya kekasih, dan Johan pun terkejut.
Di kafe saat Moen bekerja, Johan datang menemuinya. Moen mengirim pesan pada Jinwoo jika temannya datang. Saat Moen dan Johan akan pergi, Jinwoo datang dan menyapa mereka, lalu pamit. Moen bilang pada Johan jika Jinwoo adalah pacarnya. Johan jadi terkejut bercampur cemburu, dan membuat Moen kesal karena Moen kira Johan akan bahagia. Moen pun pamit pergi. Dan di rumahnya, Johan tampak merenung. Saat Jinwoo pulang, Seokyeong ada di depan rumahnya. Seokyeong melihat-lihat rumah Jinwoo dan menemukan tulisan Jinwoo dulu. Dan Jinwoo merasa kurang nyaman dengan Seokyeong. Saat kuliah, Seokyeong dan Jinwoo banyak menghabiskan waktu bersama, jalan-jalan bersama, dan tertawa bersama. Lalu Seokyeong bilang, kita tak akan pernah putus. Lalu Jinwoo bilang, jika kita putus, Jinwoo tak akan menemui Seokyeong lagi. Seokyeong bilang, ia kesini selain bertanya kabar, juga ingin menawari Jinwoo mengadakan pameran tunggal lukisannya. Setelah itu, Seokyeong pun pulang. Johan sadar jika ia hanya sahabat Moen, dan merasa bersalah pada Moen. Johan lalu menelpon Moen untuk minta maaf. Di jalan, Jinwoo kembali berpapasan dengan Taeho. Jinwoo melihat Seokyeong di kelasnya. Setelah itu, Seokyeong mengajak Jinwoo pergi makan. Moen kembali mengikuti casting, dan Jinwoo menemaninya. Setelah itu, Jinwoo memberikan semanggi berdaun 4, juga sebuah kalung sebagai hadiah ulang tahun Moen. Moen berkata ia ingin selalu di sisi Jinwoo. Jinwoo bilang Moen punya hati yang indah. Di rumah, saat Jiwoo melihat sepatu dari Modam, Moen datang dan mengagetkannya. Di kamarnya, Moen kembali melihat hadiah Jinwoo. Modam membuat makan siang di rumah Johan dan bilang jika Moen akan datang ke sini. Johan pun panik dan cepat-cepat pergi keluar. Saat Moen datang, Moen merasa Johan menghindarinya. Modam lalu memberikan makan siang untuk Moen dan berpesan agar Moen membanggakannya di depan Jiwoo. Saat makan, Moen pun mulai membanggakan Modam di hadapan Jiwoo. Di halte, Siho melihat Jinwoo pergi bersama dengan Moen. Jinwoo dan Moen datang ke akuarium raksasa. Mereka lalu pergi ke toko alat lukis. Setelah itu mampir membeli parfum. Saat pulang, mereka melihat Taeho dan temannya lewat. Taeho dihajar oleh temannya Mingkyu. Taeho yang kesal berusaha melawan Mingkyu, dan mereka pun berkelahi. Saat Taeho akan memukul Mingkyu dengan batu, Jinwoo datang menghentikannya. Taeho marah, ia juga mendorong Moen, lalu pergi. Saat Jinwoo mengobati Moen di rumahnya, Moen bilang mungkin Taeho marah karena merasa Jinwoo tak mendengar saat ia butuh bantuan. Jinwoo bilang kesalahpahaman seperti itu sering terjadi. Di kelas, murid-murid membicarakan hubungan Jinwoo dan Moen. Saat Jinwoo datang, Jinwoo enggan menanggapi mereka. Jiwoo terus memikirkan ucapan Modam. Saat Modam mengobrol dengan temannya, Jiwoo mengira Modam playboy. Modam mengejar Jiwoo, namun Jiwoo bilang jangan ikuti aku. Lalu Jinwoo dan Moen datang. Moen lalu mengenalkan pacarnya Jinwoo pada Modam. Modam terkejut dan jadi diam saat tahu Jinwoo tunarungu. Saat selesai, Modam pun cepat-cepat pamit. Moen pun minta maaf pada Jinwoo karena merasa tak enak. Keesokannya, Moen datang ke rumah Jinwoo. Moen meletakkan bunga di vas. Lalu tak sengaja melihat tulisan Jinwoo untuk Seokyeong dulu. Setelah itu, mereka pun pergi. Jinwoo dan Moen datang ke bar Ki-hyun, dan So-hee juga ada di sana. Mereka pun mengobrol dengan akrab. Saat mengantar Moen pulang,
orang tua Moen datang dan melihat Jinwoo. Moen bilang Jinwoo pacarnya. Orang tua Moen pun terkejut saat tahu Jinwoo tunarungu. Di rumah, orang tua Moen tanya pada Jiu tentang Jinwoo. Jiu bilang Jinwoo baik, dia seorang pelukis hebat meski belum terkenal. Setelah itu, Moen kembali datang ke rumah Jinwoo. Moen bilang ia rindu. Setelah itu, Moen pun pamit. Jinwoo bilang ia akan mengantar. Nah, itu tadi episode 6, 7, dan 8 Tell Me That You Love Me. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.